Lilia. Bartipo, bentar. Kalau dia ngamanin Lilia, possibility kanan, ini bisa Balmond loh. Makanya Balmond. Bisa Balmond, apalagi hero yang milih-milih lagi atau Karina. enggak. Karina boleh, atau enggak Paquito-nya dipegang sama Lanaya. Iya, Paquito masuk jungle juga bisa kan. Iya, Paquito Powernya jungle. dia. Powernya dia juga Paquito. Milih, pokoknya milih nggak punya skill escape harusnya. Iya. Soalnya dia udah ngamanin Lilia for sure banget. Pede banget dari sekian banyak hero mid laner. Ada Kagura. Kita lihat juga masih ada mungkin kalau misalnya dengan hero milih kayak gini memang Lilia sih udah paling the Iya. best. Lilia kan bisa nge-stopin juga Dairot, Paquito, atau nanti mungkin ada Uranus kah. First blood di awal, apalagi Rebellion 8. First blood count-nya Iya. 8 loh. Tuh Xavier, ini stopper semua. Ini stopper semua. Stopper semua, Xavier dengan Lilia ini dua hero yang bisa menghentikan hero-hero melee. Waktu lagi pengen maju ke depan. Jangan sampai ada Nana aja nih. Balmond sih pengennya sih. Kan Balmond kalau kena apa tuh Mystic tuh dia langsung muter di tempat. Iya betul depan. Oh, tapi ternyata Franco sebagai hero terakhir yang diamankan oleh Rebellion Sinai dan masih banyak hero yang terbuka juga untuk Jangan Balmond Dewa dulu. Esports. Seharusnya jangan Balmond dulu. Kiri udah anggapnya kiri jungle. Oke, Juliannya anggap jungle dan Patrick. Patrick, Jangan iya. Balmond Iya. keempat. Oke, Jangan cukup menarik Balmond juga. Patrick di pick keempat oleh Dewa United Esports berarti masih terbuka untuk roamernya dari Dewa United yang siapa tahu ini apa ya hero yang dibutuhkan untuk Dewa United untuk terakhirnya karena melihat di sana ada Franco yang sudah diamankan juga oleh Rebellion Sinai masih tersisa mungkin Digi atau Digi nambahin shield akan cukup sulit mungkin Atlas kali ya yang bisa diamankan oleh Dewa United untuk Dewa. terakhirnya dari Dewa. Sako kan? Yap. Lolita. Lolita kemungkinan Wah, juga. enak sih. Iya kan? Counter Matilda juga. Oke, tapi sabar dulu kita lihat Rebellion Sinai. Dua pick terakhir mereka gold laner belum muncul clean. Clean boleh. Ya, clean Ini untuk- karena milih. Dua ini milih, ini enak di poking. Clean boleh. Apa nih tapi ini Cloud? Alright. Dan satu lagi menuju ke arah Cecil. Oke, jungle berarti masih Walrus ya. Yap, Warus dengan Juliannya maksudnya ya. Oke, kita- Damager dampaknya. Damager ya, kayaknya Harusnya. udah beda sama tadi di game sebelumnya sempat ada Julian tapi build-nya lebih ke arah tank ya. Dan Sebenarnya ini kalau aku ya, Hah? Radit kenapa aku bilang Damager, mereka udah punya dua badan. Oke. Matilda Esmeralda. Mereka butuh burst banget. Mereka nggak bisa mengandalkan Cecil, mereka nggak bisa mengandalkan Cloud. sebenarnya bisa mungkin cuman di arah late game-nya kali ya. Untuk early-nya akan cukup sulit juga nih untuk mengandalkan Cecil dan juga Claude karena yang kita tahu Claude butuh minimal 2 item DHS dan juga Golden Staff. Cecilian butuh stacknya yang pasti bisa didapetin di menit 10 ke atas lah minimal dan itu akan ngedrag gamenya di area late game. Sementara Rebellion Sinai ini adalah tim yang agresif. Mereka harus bisa memainkan tempo di early game-nya juga. Gimana biar nggak tertinggal dari Dewa United Esports dan Lolita. Betul banget kata Om Wawa sebagai pick terakhir dari Dewa United untuk seorang Shaco. Masalahnya, hero power, hero nyaman, Iya. counter setup. Udah- Ditambah lagi ada Eve. Rebellion adalah apakah mereka mampu bahwa ini ngedrag ke mid to the late game. So, langsung kita buktikan di Land of Dawn dan bahkan lihat dari tim Dewa United. Mereka mengawal Lanaya sampai 4 orang tadi kalau nggak salah itu di mapnya. 4 orang. Sempat untuk- 4 orang. Sempet untuk 4 orang yang ngebantuin purple buff untuk Lanaya biar cepet juga melakukan rotasi di arah jungle. Nah kita lihat di sana masih ada Van Sohe yang coba untuk membantu terlebih dahulu Lanaya mendapatkan purple buff pertamanya. Melihat darah di mid lane di mana Riezo mencoba untuk mencari informasi apabila Lanaya di sana coba untuk keganggu rotasi dari Walrus ke arah jungle miliknya. Kita lihat lagi di arah tengah di mana Dit dan juga Riezo masih cukup aman. Ada poking-poking damage dari Case di depan sana masih belum memberikan damage yang cukup maksimal. Melihat dari masing-masing lininya ini nggak main agresif, main cukup aman di menit yang pertama. Yes, bener banget. Tapi satu hal yang harus mereka perhatikan sekarang. Ini yang bakal coba di-invite jungle dari seorang Walrus. Dan bahkan kalau menurut aku pribadi, ini kesempatan Walrus untuk nge-poking Shaco. Ambil aja makan, selama nggak ada seorang Dairotnya. Tapi kalau ada Dairot ya, ada baiknya mereka mundur. Ada baiknya mereka mundur. Kating lagi. Kating lagi, tapi di arah atas tadi kita hampir aja ngelihat di mana Soy Moriarty hampir terpick off oleh seorang Altamis. Di arah reverse, Shaco dalam bahaya. Terkena enhance di depan sana, masih bisa melarikan diri atau tidak. Masih ada flicker sepertinya ditahan, belum ada flicker yang dikeluarkan. Dan betul saya tepat sekali timingnya flicker Shaco menghindarkan dirinya dari first blood yang mungkin saya diamankan oleh Walrus di menit pertama tadi. Iya, kenapa aku bilang suruh poking? Karena ini level 3, power pick dari seorang ini sendiri. Tapi lihat di arah top lane akan terjadi first blood tampaknya. Soy Maretoy
Gak bisa kemana-mana lagi kali ini dan bahkan kali ini harus tumbang. Moriarty bukan kali ini harus hilang dan bahkan ada teriakan maut di arah belakang. Oke, Moriarty ditumbangkan menjadi first blood untuk Dewa United dan bertepatan dengan adanya turtle yang pertama di area bawah, di mana di sana sudah ada Warriors yang sudah mulai bersiap juga, masih level 3, tertinggal satu level oleh Lanaya yang sudah memiliki level 4, tapi sepertinya ini adalah turtle yang akan dikontes dari kedua belah tim karena Riezo sudah mulai bersiap di depan sana. Saya menunggu di area belakang, tapi sakit banget damage-nya. Langsung dengan double jab dari Lanaya menghilangkan Riezo. Nggak bisa bertahan berlama-lama lagi. Dan poin killnya diamankan oleh seorang Sheko karena tadi ada efek ledakan dari pasif yang dia miliki. Alright, dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim Dewa United, mereka dengan sangat pasti bakal coba untuk sedikit mengulur menuju ke arah turtle karena setelah turtle mereka tidak mau ke arah buff dulu kok. Mereka mau langsung gas ke arah team fight. Ya, dan bagusnya ini dapat objektif 1, mereka langsung nge-red. Yang creeps kecilnya diambil sama Van Sohe, yang gedenya langsung diharas oleh Dewa. Oke, tapi lihat di sana langsung didapatkan Warus take down. Real world manipulation again. Warus kali ini mendapatkan kerugian yang sangat mahal Radit. Karena kita lihat dengan adanya penetration dan juga moving speed. Tapi dia kalau di dalam sebuah real world manipulation dia nggak bisa bertahan. Tidak mau tinggal diam. Saya mencoba untuk menggeser menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk mencari sedikit flanking. Mencoba untuk menyelamatkan hidup karena masih ada Matilda yang bisa menyelamatkan dirinya. Kali ini dari ganking di arah bottom lane. Kalau tidak diselamatkan Matilda ini case-nya beda. Udah case-nya beda, tapi dari segi emblemnya mau Yes, Concussion Blast ini untuk Sako dengan tambahan HP ternyata dan juga dengan cooldown reduction time bagi skill. Alright, tapi kali ini di sisi sebaliknya. Aku melihat ada ganking lagi yang akan terjadi di arah top lane. Dan mereka tetap mau nge-press pergerakan dari Moriarty. Moriarty kali ini benar-benar nggak dikasih space banget karena dia tahu di late game dia sangat berbahaya. Moriarty. Tapi kita lihat lagi pressure yang terus-menerus diberikan untuk mendapatkan outer turret di bagian atas. Sheko-nya mencoba untuk mendapatkan Moriarty. Masih bisa dihindari Van Sohe. Sementara itu Abyssal Strike dikeluarkan. 2 lawan 1 Warriors di depan sana masih terlalu kuat ke Van Sohe bertahan dan bisa dihindarin. Hampir saja terkena efek damage dari Riezo yang melakukan flicker. Masih bisa bertahan juga ke arah belakang. Cukup aman, cukup baik, tapi Dewa United benar-benar jahat banget. Ketika mereka melakukan ganking, pasti 4 orang yang selalu berada di dekat pressure dari Dewa United Esports, sehingga Rebellion Sina nggak bisa bertahan karena dari tadi selalu kita lihat di area atas di mana 4 orang player langsung menyerbu ke arah outer turret. Di bagian tadi ketika Warriors-nya tumbang di orange buff pun 4 orang member langsung segera fokus ke arah 1 orang player. Oke, tapi problemnya adalah di mana? Jangan sampai Cloud-nya ini nggak dikasih space. Mereka coba untuk call dari seorang Cloud-nya, Riezo. Dia kan dengan Matilda, dengan support sistemnya. Nampaknya dia harus bisa untuk menjaga pergerakan dari Cloud. Karena Cloud makin mundur lagi timeline-nya, Pung. Wah. Ini timeline-nya mundur sekali. Lihat dari topnya, turretnya udah habis kan, kena platingan goldnya. Bottom lane-nya juga sama di sini. Jadi untuk gold swing-nya ini jauh banget bagi Dewa United. Apalagi objektif mereka selalu disamarkan juga. Satu objektif, mereka langsung nge-red loh. Langsung masuk ke jungle-nya dari Rebellion Sina. Jadi berbahaya banget untuk Rebellion kalau mereka nggak segera untuk mengantisipasi. Oke, tapi kalau kita lihat dari ada rotasi yang dilakukan, ini akan menjadi 4 versus 4 dari bottom lane. Dan bahkan dari tim Dewa United bakal coba melakukan checking dan langsung hilang. Knockout strike damage burst dan ini Assassin Emblem. Jangan lupakan itu. Ya, killing spree. Killing spree, Assassin Emblem yang sangat sakit untuk para pemain dari tim Dewa United. Dan paku itu kali ini si botak, bukan sembarang botak. Si botak bukan segala botak. Dan bahkan saya memilih untuk mundur, tapi lihat bakal coba lihat surprise attack. Bakal coba dikagetkan. Mundur ke arah belakang dengan ada satu ball Falling Starman membuat para pemain dari tim Dewa United mendapatkan keuntungan. Tidak ada Falling Starman, ada Riezo, tapi Riezo nampaknya tidak harus maju lebih dalam lagi real world manipulation hanya untuk memastikan mereka mendapatkan turret di arah bottom lane. Dan distraction yang dilakukan oleh tim dari Rebellion ini sangat bagus. Setidaknya mereka mendapatkan hadiah buah tangan. Hadiah buah tangan, tapi cukup tetap aja mereka masih dirugikan banget dari segi objektifnya. Mereka kehilangan 2 turret di bagian bawah, juga kehilangan 1 orang member. Tapi sementara itu kita lihat dulu di area tengahnya dia mencoba untuk diganggu oleh 3 orang member dari Dewa United Esports. Karena depan Void Blast-nya masih bisa dihindari begitu saja. Tapi untuk mengamankan outer turret di bagian mid lane-nya. Dan inilah dia ada revamp dari Gusion yang telah hadir. Di mana trailernya sangat keren banget teman-teman. Gimana Bung Wawa? Gimana? Gimana?
Ceritanya, aduh aku pengen ceritanya tapi mereka mau team fight lagi di Oh sini. ya udah bantu nanti ya. Oke, sabar dulu lo ngomong. Padahal aku udah nggak sabar banget lo nungguin ngomong. Iya lah. Aduh, ceritanya selalu kepotong. Panjang kayaknya ceritanya. Nanti kali ya. Ada backstory-nya soalnya Gusion ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu nih. Sepertinya bentar lagi kayaknya ada King di arah top lane. Tapi nampaknya menunjukkan 2 batang hidung di arah top lane. Dewa United harusnya udah sadar kalau mereka udah terdeteksi. Tapi ketika tidak ada ganking yang terjadi, objektif yang terjadi, adakah turtle yang akan didapatkan tim Dewa United? Melihat potensi yang akan terjadi 5 soalnya udah berada di arah map setengah 50% map di arah atas. Gila, ini map control semuanya dipegang sama Dewa sih. Di bawah 8 menit ya, ini kita bicara di bawah 8 menit. Mereka udah dapetin menit 1, terus 2 turret di atas dengan bawah. Jadi map controlnya kuat banget bagi Dewa. Presence mereka ini selalu bisa dapetin point kill juga. Ini yang bahaya banget. Dan Rebellion kalau kita lihat memang mereka belum punya jawaban lah. Setidaknya sampai dengan kali ini. Ya, dan kita lihat juga di arah mid sekarang sudah ada pertempuran dari 12 sisi, di mana di arah samping dia terkena Rena Zapata yang cukup sakit. Marikan dari dulu ke arah belakang, sepertinya pressure dari Dewa United ke arah auto turret di area mid lane-nya nggak bisa dibendung lagi melihat di sana. Meskipun ada 2 orang member dari Rebellion Sinai, masih bisa dihindari pertempurannya karena wave minion sudah mulai hilang juga. Tapi dengan keuntungan objektifnya 3 turtle diamankan oleh Dewa United dan juga 4 turret di bagian top dan bottomnya ini sudah hancur semua, membuat ketertinggalan network semakin jauh lagi di menit ke-8 ini. Tapi kita lihat lagi di area bawah, Lanaya sakit banget, CP hampir mengenai satu orang player itu Riezo, tapi Shaco terlalu dalam. Sementara itu outer turret di bagian mid lane-nya nggak bisa ditahan lagi oleh Rebellion sini, tapi Riezo dalam bahaya karena Shaco berada di depan sana. Altamis mencoba untuk membuka vision dengan Wesker yang dia milikin. Akankah ada combo dari Flicker dan juga Wesker dari seorang Altamis yang tepat sasaran menuju ke arah player dari Rebellion Ini Sinai. Lanayanya berani banget loh. Lanayanya dari tadi dia ngegunting, dia seakan-akan dia EXP laner. Iya benar. Iya kan, masalah dia gak punya skill escape loh. Jangan lupakan itu, dan bakal coba dipaksa dari Warus, masih ada Enhance Sword. Dan bahkan Van Sohe masih mau lebih. Dan tidak bisa diselamatkan Abyss Strike-nya. Shaco, no man and blast, best up, no follow up. Tidak mau all in karena bukan itu pilihan utamanya. Di menit ke-8 mereka sudah mendominasi dari semua laning. Dan ini yang berbahaya. Karena apa? Ketika semua laning ini berhasil didominasi, Cloud-nya tidak punya nafas, tapi untung satu hal kecil dari Lanaya berhasil bisa mendominasi di arah jungle. Lanaya baru saja dibilang kalau misalnya tidak ada sedikit pesan dan pesan tanpa bahasa basi langsung ditumbangkan saja. Trainer apati membuat seorang Riezo terseok-seok kali ini. Oke, itu satu best start yang bagus banget sih buat Dewa United. Tanpa Lord. Ya, itu tumbang 1. Real world-nya memang dibuka sengaja. Ini buat jauhin pemain-pemain dari Rebellion biar mereka nggak melakukan team fight, biar mereka nggak bisa untuk melakukan defense ke arah dari best turret yang ada di area mid tadi. Dan ya Lanaya dengan kombinasi Pakito dia ya, ini damage-nya sangat-sangat ngebers banget. Assassin Pung. Dakduk. Nah ini ya 3 combo lah meninggoy, tapi lihat Saeb, where are you going? Dan Abyss Strike menghilangkan seorang Saeb tanpa ada say goodbye ya. Abyss Strike langsung menghilangkan Saeb, tapi masalahnya bukan di situ aja Radit. Ya, mereka menunggu 18 detik tapi Lord sudah menuju ke arah tengah Radit. Tanpa adanya best turret Radit, itu yang berbahaya Radit. Dan ini akan menjadi kesulitan tersendiri melihat reward lagi dan lagi Renner Zapatinya tepat sasaran menuju ke arah seorang Riezo. Dan tepat saja Altamis langsung menuju ke arah midnya. Agresif ini Radit nampaknya. Mau end kah? Ini mau coba dipaksa end. Dan mereka bakal coba dipaksa ke arah best turret dari top lane juga. Sai Mariarti kali ini masih bertahan dan bahkan lihat Altamis ya fokus ke arah best. Gak boleh apa-apa terjadi dan bahkan tertumpahkan. Lord sudah masuk. Dewa United mereka kehilangan Altamis. Masuk terlalu cepat. Masuk terlalu dini dan masih ada Blazing Duet. Ini akan menjadi momentum untuk tim Rebellion membalikkan keadaan. Lihat. Jangan sampai Lanaya ter-shutdown. Karena ini akan menjadi sebuah bencana atau snowballing pasti untuk tim Rebellion. Ini cukup sulit juga karena tadi kita lihat Altamis terlalu maju ke arah depan. Membuat dirinya nggak ada perlindungan sama sekali dari arah player-player dari Dewa United Esports. Dan terpick off dengan cukup cepat dari seorang Warus. Tapi dari segi itemnya sebenarnya ini udah cukup fokus juga ke arah full damage dari seorang Altamis. Harusnya tadi dengan Weskernya sih bisa ngasih damage yang besar juga untuk best dari Rebellion Sinai ini Om Awa. Iya sih, tapi agak ragu juga mungkin buat Altamis. Karena aku ngeliatnya dia cuma nembak sekali ke base-nya. Terus untuk tembakan yang lainnya tuh agak ketahan gitu Karena ada loh. Blazing Duet, sama dia masuknya terlalu dini Pung. Dan ini juga Lordnya bukan Lord yang bisa Tabrak atau yang rage tebel ya. gitu ya. Iya yang loncat gitu ya. Jadi Lordnya cuma jalan kaki, hilang. Dan Altamis udah di dalam, udah sampai flicker loh dia. Iya Sulit sih. banget dia untuk kabur dan
Ini posisi seperti ini harusnya agak lebih menjadi keuntungan untuk Rebellion kalau menurut aku pribadi ya. Ya, karena dengan dikirimnya juga misalnya nih dari minionnya ini stacknya dari Cecil masih bakal terus bertambah juga. Betul. Terus yang kedua ya udah dari Soy Moriarty-nya dia bakal farming di base dulu sih. Untuk sementara memang nggak bisa keluar. Tapi kalau ada momen seperti tadi yang dilakukan lagi oleh Dewa United, mereka semuanya bisa ke punish. Dit udah punya Divine Glaive. Oke, dia punya Divine Glaive. Tapi tetap mereka sih kayaknya understuck ya Pung. Kalau aku lihat dari, karena menit 8 mereka udah sisa base turret. Itu harusnya dari Dit doang, dia nggak ada apa-apa Pung. Gak ada stack yang cukup maksimal. Karena menit 8 udah di base turret gimana loh? Menit 8 udah di base Iya kan turret. berarti tandanya dia berapa kali nggak dapat wave. Iya. Berapa kali dia nggak bisa nge-clear. Nggak dapat stuck juga Nggak dari dapet seorang stuck. Dit ya, tapi yang kita tahu di mana ini Lord yang kedua akan segera muncul, dan kalau Lord ini bisa dimaksimalkan lebih baik oleh Dewa United, ini adalah waktu yang tepat karena kalau misalnya sampai ini gagal, semakin lama Dit dan juga Soy Moriarty akan mendapatkan efek dari power skillnya mereka, karena kalau udah punya stack lebih banyak akan semakin sulit lagi. Dan juga dari Soy Moriarty dengan 2 item DHS dan juga Golden Staff yang dia miliki saat ini udah cukup juga untuk membuat kelang kabut dari Dewa United Esports ketika mereka terkena oleh efek dari Blazing 2. Tapi kalau menurut gue pribadi dengan posisi seperti ini, mereka tidak bisa melakukan agresivitas balik sih. Mau nggak mau mereka tuh nge-counter setup. Gimana caranya mereka mau nge-counter setup? Caranya Matilda ini bukan untuk ngebuka vision, tapi Matilda ini dikhususkan untuk meng-cancel real world manipulation. Oke, Satu, fokus ya. dia fokus mundur karena mereka punya 2 backline kan. Tuh mereka, satu backline ada Dit. Jadi Ditnya untuk clear-clear aja minionnya. Clear-clear aja. Soy Moriarty ini hanya untuk mencoba clear juga. High ground mereka kuat. Jadi dibawa game ini karena late game sekali supaya nanti daya dobraknya sama. Iya. Dari goldnya sama, levelnya sama, itemnya sama. Ya. Kayak gitu. Buat cancel ataupun kalau bukan buat cancel ya jangan dibuka buat nangkep orang yang lagi mau kabur. Ya minimal pokoknya digunakan dengan wise. Satu lot sudah masuk ke arah base yang dimiliki dari tim Rebellion. Tapi mereka fokus ke arah base turret dari bottom lane. Case juga belum membuka real world manipulation karena mungkin case-nya mereka udah tahu. Lihat Altamis, Ada Altamis. Altamis masih mau lebih. Real world manipulation, blazing duet fokusin Altamis tapi ternyata di belakang sana meng-cancel pergerakan dari case, dan itu yang harus dilakukan. Tapi ternyata dengan damage yang cukup besar membuat suara Rieso dan oh my god, Red Arapati berhasil mendapatkan poin tambahan dan bahkan Dewa United takes the game for sure. Oh my god, game yang cukup cepat dari Dewa United Esports yang benar-benar. Ini kalau bisa dibilang one-sided game aja. Kalau misalnya tadi nggak sempat ke pick off ketika Lord yang pertama muncul. Ini benar-benar dikuasain banget dari segi objektif. Semua turrets dan juga turtle di menit ke-8 udah diambil semuanya oleh Dewa United Esports. Dan yang pasti dengan Lord yang kedua mereka cukup untuk